Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Untuk kali ini ada salah satu set terbaru dari eranya Scarlet dan juga Violet yang lagi dibandingkan dengan set Eevee Heroes. Digadang-gadang set ini menjadi set penggantinya Eevee Heroes. Apakah benar? Dan set apa? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Sebelum ke videonya, bagi kalian yang baru nonton di channel Ray Creator biasa ngebahas seputar Pokemon, unboxing kartu Pokemon, update perkembangan harga, update isu seputar kartu Pokemon, unboxing kartu Pokemon, dan main game Pokemon juga. Bahkan memberikan sedikit edukasi cara koleksi kartu Pokemon. Bagi kalian yang tertarik akan hal tersebut, langsung aja subscribe channel ini supaya kalian dapat notifikasi pertama kali ketika gue upload video terbaru. Oke, bagi kalian yang dari tadi menunggu set apa sih yang digadang-gadang ataupun dibandingkan sebagai setnya penerusnya Eevee Heroes ataupun adiknya daripada Eevee Heroes. Setnya adalah ini dia, set Pokemon 151, yang dimana Pokemon 151 ini cukup lumayan menarik, dan bahkan pada saat 151 rilis, Ray Creator juga kelabakan untuk nyari barangnya karena banyak banget orang di Indonesia yang nitip di Ray Creator minta dibeliin untuk Pokemon 151. Bahkan sampai sekarang pun masih ada aja permintaan buat nitip Pokemon 151. Pokemon 151 yang digadang-gadang menjadi adiknya daripada Eevee Heroes, kalau menurut gua ini sih oke banget. Tapi sebelum itu, gua bakal bahas dulu Eevee Heroes, keunikan daripada Eevee Heroes itu sendiri, dan apakah bisa dibandingkan dengan Pokemon 151. Jadi gua bakal bahas Eevee Heroes-nya itu sendiri. Eevee Heroes itu sendiri adalah salah satu set yang memiliki keunikan tersendiri, yang dimana dalam satu set tersebut kalian bisa dapat full semua Eeveelution, dari mulai alternate art Jolteon, Sylveon, Umbreon, Leafeon, Glaceon, pokoknya semua set Eevee ataupun Eeveelution itu ada di sana, kecuali Espeon, karena Espeon itu masuk dalam promo gym set, yang dimana selain daripada set Eevee Heroes ada gym setnya Eevee Heroes. Di sana ada 2 box, gimana ya sebutnya, di gym setnya tuh ada 2 box Eevee Heroes dan juga 1 promo Espeon ditambah aksesoris dan lain sebagainya. Nah, keunikan daripada set Eevee Heroes itu sendiri udah jelas, tadi gue udah sebutin bahwa di dalamnya terdapat semua Eeveelution, banyak alternate artnya, ditambah keunikan tersendiri daripada namanya, yaitu Eevee Heroes, yang dimana kalau di Indonesia sebutnya apa ya, para pahlawan Eevee kalau nggak salah. Jadi bagi kalian yang tertarik akan Eevee, set Eevee Heroes udah jadi surganya banget kalau menurut gua. Dan karena Eevee itu banyak peminatnya, banyak yang suka, banyak yang memfavoritkan Eevee, bahkan ada yang suka Umbreon, ada yang suka Sylveon. Jadi Eevee Heroes banyak banget peminatnya, jadi punya keunikan tersendiri dan banyak peminat, sehingga marketnya ataupun daripada harga box itu sendiri udah jelas naik gak karuan. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan 151, apakah 151 juga memiliki keunikan? Udah jelas, Pokemon 151 juga memiliki keunikan tersendiri. Yang pertama, dari segi namanya. Nama dari Pokemon 151 itu diambil dari Pokédex-nya Kanto. Jadi kalau misalkan kalian ngikutin Pokemon dari zaman dulu ada regional Kanto. Jadi di regional Kanto itu ada 151 jenis Pokemon, dan semuanya ada di set Pokemon 151 ini. Dan 151 juga namanya diambil daripada jumlah Pokemon yang ada di regional Kanto. Itu keunikan pertama dari Pokemon 151. Keunikan kedua dari Pokemon 151 adalah boxnya yang gede. Ini bukan box Pokemon 151, tapi boxnya kayak gini. Untuk Pokemon 151 jenisnya gede, beda dengan box yang kecil kayak gini. Incandescent Arcane, Vistar Universe, Dark Phantasma, Battle Legend, itu boxnya kecil kayak gini, dengan totalan jenis packnya di dalamnya ada 20 pack. Dan Pokemon 151 juga ada 20 pack, tapi boxnya gede kayak gini, enggak kecil kayak gini. Jadi dia punya keunikan tersendiri gitu, boxnya gede tapi isinya cuma 20 pack. Dan keunikan ketiga dari Pokemon 151 ini, dia memiliki Master Ball. Selain daripada Holo Pokeball, ataupun sebutnya apa ya, kalau di Jepang tuh sebutnya Pokeball, kalau di Inggrisnya sebutnya apa? Pokoknya Pokeball lah ya. Jadi ada Holo Pokeballnya. Terus kalau misalkan keunikan yang lainnya daripada Pokeball itu ada Master Ball-nya juga. Jadi ada Holo Master Ball-nya, itu keunikan yang selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya masih ada keunikan tersendiri dari Pokemon 151, yaitu ada God Pack. Ini adalah Kyoka Kakechopaku. Kalau misalkan di Inggrisin apa ya? Paket yang diekspansi. Jadi kalau misalkan gue bilangnya sebutnya set gede dan juga set kecil lah, supaya gampang bedainnya.
Set kecil itu adalah Clayburst dan juga Snow Hazard. Jadi diekspansi dari dua set tersebut jadi set gede, jadi set Pokemon 151. Nah, di set Pokemon 151 juga memiliki keunikan yaitu God Pack. Lu bayangin, kalau misalkan buat dapetin God Pack dari zaman dulu itu gak ada di set-set biasa, tapi cuman ada di set high class starter set kayak gini doang. Kayak misalkan V-Star Universe, VMAX Climax, Shining Star V, Tag Team GX, cuman ada di situ doang untuk God Pack. Tapi di Pokemon 151 lu bisa dapetin God Pack AR dan juga SAR. Bahkan kalau lu hoki, lu bisa dapet yang namanya Charizard SAR di situ. Yang udah jelas Charizard SAR itu memiliki value yang cukup lumayan tinggi gitu. Dan keunikan selanjutnya apa ya? Dia punya satu waifu yang cukup lumayan terkenal, yaitu Erika. Erika udah jelas banyak peminatnya juga, banyak yang suka juga sama Erika. Dan Erika dijadikan SR dan juga SAR di dalamnya, itu kalau menurut gua oke banget ya untuk Pokemon 151. Nah, kalian udah ngeliat nih kalian udah denger nih keunikan dari Pokemon 151 dan juga keunikan daripada Eevee-Heroes itu sendiri. Yang jadi permasalahan, back to topic, apakah Pokemon 151 ini bisa menjadi adiknya daripada Eevee-Heroes? Dan apakah bisa dibandingkan dengan Eevee-Heroes? Jawabannya bisa banget. Sumpah, set ini bisa banget karena set ini bener-bener punya value dan punya keunikan tersendiri. Kalau menurut gua, set ini gua acungin jempol dan gua setuju kalau set ini menjadi set penggantinya Eevee-Heroes di eranya Scarlet dan juga Violet. Dan apakah kalian udah koleksi box daripada Pokemon 151 ini? Baik itu versi Jepang maupun versi Indonesianya. Kalau kalian belum koleksi box Pokemon 151, gua saranin buat langsung aja koleksi deh. Kalau ditanya, Bang Ray, lu udah koleksi belum? Gua sih belum untuk boxnya, karena gua udah punya Erika, gua udah punya Charizard 2, gua udah punya Blastoise, gua udah punya Venusaur, semuanya udah komplit. Jadi gua skip boxnya, tapi gua udah punya super hit di dalamnya. Jadi gua gak punya boxnya, tapi gue masih tetap koleksi packnya. Untuk super hitnya semuanya udah komplit untuk Pokemon 151. Dan kalau misalkan ditanya apakah masih worth it buat koleksi box, worth it banget, karena gue juga Eevee-Heroes koleksi 1, dan rencananya untuk Pokemon 151 juga gue rencananya mau koleksi box juga. Jadi intinya dari video ini, gue setuju kalau Pokemon 151 menjadi penggantinya Eevee-Heroes. Dan set ini juga memiliki banyak banget keunikan. Udah jelas untuk kedepannya bakal memiliki value lebih dan memiliki tingkat keunikan tersendiri karena punya story dan lain sebagainya. Jadi worth it banget buat dikoleksi. Bagi kalian yang pengen koleksi Pokemon 151, gue rekomendasiin banget. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya, dan kita bakal bahas kira-kira kita bakal bahas apa lagi nih. Ketik di kolom komentar, kasih gue ide kira-kira kalian pengen dibahasin apa lagi nih seputar kartu Pokemon, baik itu versi Indonesia ataupun versi Jepang. Tapi kalau Indonesia kayaknya gue gak terlalu jago ya, karena gue lebih dominan ke set versi Jepang, karena gue juga ngerti marketnya dan gue juga update isu-isunya dan lain sebagainya. Kayaknya gue bakal bahas tentang versi Jepang. Ketik aja di kolom komentar kalian mau dibahasin apa, supaya gue bisa bikinin videonya di next video. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat semuanya. Jadi see you next video. Salam Creator. Bye bye semuanya.